Salam, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan pemirsa sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini. Kamis, tanggal 30 bulan Juli tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Mengatasi Penyembahan Berhala. Para pemirsa terkasih, penyembahan berhala tidak selalu berarti sujud kepada patung atau benda tertentu, melainkan segala sesuatu yang menempati posisi Allah di dalam hati manusia. Paulus menjelaskan dalam kitab 1 Korintus 8 hingga 10 bahwa kasih merupakan perlindungan paling kuat agar seseorang tidak jatuh ke dalam penyembahan berhala. Para pemirsa, kasih kepada Allah membuat seseorang mengutamakan kehendaknya di atas keinginan pribadi. Sedangkan kasih kepada sesama mendorong seseorang memikirkan kepentingan orang lain. Oleh sebab itu, kehidupan orang percaya tidak boleh hanya berpusat pada hak, kebebasan, atau keuntungan pribadi, tetapi harus diarahkan untuk memuliakan Allah melalui tindakan yang membangun sesama. Para pemirsa, inilah dasar utama yang membedakan kehidupan orang percaya dari cara hidup dunia yang hanya mengejar kepuasan diri, sehingga kasih menjadi bukti nyata bahwa Allah benar-benar memerintah hati manusia setiap hari. Bapak Ibu, Yesus mengajarkan prinsip yang sama ketika menjawab pertanyaan mengenai hukum yang terutama dan ketika berbicara kepada orang muda yang kaya. Dalam kedua peristiwa tersebut, Yesus menunjukkan bahwa mengasihi Allah dengan segenap hati tidak dapat dipisahkan dari mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bapak Ibu, orang muda yang kaya tampaknya taat terhadap berbagai perintah Allah, tetapi hatinya masih terikat pada kekayaan sehingga gagal mengutamakan Allah. Kekayaannya telah berubah menjadi berhala karena lebih dicintai daripada Tuhan dan lebih dihargai daripada kebutuhan orang miskin. Bapak Ibu, peristiwa ini memperlihatkan bahwa penyembahan berhala seringkali tersembunyi dalam bentuk yang tampak baik, namun sebenarnya menguasai hati dan menghalangi seseorang untuk mengikuti Kristus sepenuhnya dengan iman yang tulus. Saudara sekalian, Paulus kemudian menerapkan ajaran Yesus itu ke dalam kehidupan jemaat melalui berbagai situasi yang nyata, termasuk persoalan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Secara prinsip, seorang percaya mungkin memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu yang tidak dilarang, tetapi kebebasan tersebut tidak boleh melukai hati nurani orang lain. Saudara, kasih harus menjadi pertimbangan utama sebelum mengambil setiap keputusan, karena pertumbuhan rohani sesama lebih penting daripada kepuasan pribadi. Dengan demikian, orang percaya belajar membatasi haknya sendiri apabila tindakan tersebut berpotensi menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara, sikap seperti inilah yang menunjukkan bahwa kasih lebih berharga daripada pengetahuan, kebebasan, maupun kepentingan diri sendiri di hadapan Allah dan manusia. Para pemirsa, pernyataan Paulus bahwa segala sesuatu harus dilakukan untuk kemuliaan Allah menjadi prinsip yang mencakup seluruh aspek kehidupan orang percaya. Kemuliaan Allah harus menjadi tujuan utama dalam bekerja, belajar, beribadah, melayani, bergaul, menggunakan harta,
serta mengambil berbagai keputusan setiap hari. Para pemirsa, apabila sesuatu mulai mengambil tempat yang seharusnya hanya diberikan kepada Allah, maka hal tersebut telah berubah menjadi berhala. Berhala dapat berupa uang, jabatan, popularitas, kesuksesan, hiburan, teknologi, bahkan diri sendiri, apabila semuanya lebih dicintai daripada Tuhan. Karena itu para pemirsa, penyembahan berhala merupakan persoalan hati yang hanya dapat diatasi ketika Allah tetap menjadi pusat kehidupan dan sumber segala kemuliaan yang diberikan manusia dengan penuh kesetiaan Bapa Kibus. Paulus juga memberikan teladan pribadi yang sangat penting bagi jemaat melalui cara hidupnya yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia rela melepaskan hak kenyamanan bahkan kepentingannya agar semakin banyak orang mengenal Kristus dan memperoleh keselamatan. Bapa Ki-bu, sikap tersebut menunjukkan bahwa kasih sejati selalu disertai pengorbanan, kerendahan hati, dan keinginan untuk membawa orang lain semakin dekat kepada Allah. Paulus tidak hanya mengajarkan teori, tetapi terlebih dahulu mempraktikkan apa yang diberitakannya dalam seluruh pelayanannya. Oleh sebab itu Bapa Ki-bu, dia dapat mengajak jemaat untuk meneladani dirinya sebagaimana ia sendiri terus berusaha meneladani Kristus dalam setiap perkataan, keputusan, dan perbuatannya setiap waktu. Saudara-saudara, pelajaran ini mengajarkan bahwa kemenangan atas penyembahan berhala bukan diperoleh melalui aturan yang semakin banyak, melainkan melalui kasih yang semakin mendalam kepada Allah dan sesama. Semakin seseorang mengenal kasih Kristus, semakin kecil kemungkinan dirinya diperbudak oleh harta, keinginan, kebanggaan, ataupun hal-hal duniawi lainnya. Saudara-saudara, kasih kepada Allah akan mengarahkan seluruh hidup untuk memuliakan Dia. Sedangkan kasih kepada sesama akan menghasilkan tindakan yang membawa berkat, penguatan, dan keselamatan bagi banyak orang. Kehidupan seperti inilah yang menjadi kesaksian nyata di tengah dunia bahwa Kristus benar-benar hidup di dalam hati orang percaya. Karena itu, saudara-saudara, setiap keputusan hendaknya selalu diuji dengan pertanyaan sederhana. Apakah tindakan ini memuliakan Allah dan membangun sesama? Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.